Dan apa yang dilihat gurunya itu setelah sampai di sana? Ngeri, Cuk. Sumpah ngeri. Yang di sana itu terlihat seorang gadis kecil yang sedang bersimbah darah dengan luka sayatan di leher. Udah shock tambah shock tuh guru. Halo, aku Murti, kembali lagi di T-Mystery, acara yang menceritakan seputar kasus misteri horor di dunia. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas sebuah kasus yang berasal dari negeri Sakura, di mana kasus tersebut adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil yang bernama Nevada Tan. Pelaku pembunuhan ini sangat terkenal, geng, dan sampai banyak dijadikan cosplay dan sebuah fan art. Bagaimana karakter pelaku pembunuhan ini bisa terkenal? Sebelum itu kalian wajib subscribe terlebih dahulu ya, geng, supaya aku tuh bisa lebih semangat dalam membuat konten ya, khususnya misteri kasus horor untuk kalian semua. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya kalian mendapat notifikasi ketika aku upload video baru. Lanjut ke kisahnya. Nevada Tan di Jepang itu biasa disebut dengan sebutan Girl A. Girl A ini ya berumur 11 tahun dan dia bersekolah dasar di sebuah daerah di Jepang, yaitu di Sasebo. Kejadian mengerikan ini itu berlangsung pada tanggal 1 Juni 2004. Pada saat itu wali kelas atau guru ini sedang mengajar di kelas, geng, dan wali atau guru itu merasa ada yang janggal karena ada dua muridnya yang tidak masuk di dalam kelas. Yang pertama yaitu Girl A, terus yang kedua yaitu seorang gadis bernama Satomi Mitarai. Tiba-tiba guru atau wali kelas ini tuh merasa khawatir gitu terhadap siswa dua ini. Akhirnya perasaan tidak enak dari guru tersebut itu menjadi sebuah kenyataan. Tiba-tiba si Girl A ini masuk ke dalam kelas dengan badan yang berlumuran darah, bertadi baju, tangan, dan wajahnya. Dan dia juga membawa sebuah cutter. Ngeri sih. Gurunya shock banget kan ya melihat siswanya ini berlumuran darah tiba-tiba datang ke kelas gitu. Anjir sih. Otomatis gurunya panik ya, gengs. Kamu kenapa, Girl A? Ada yang melukaimu gitu. Terus si Girl A ini hanya menggeleng gitu. Kamu gak apa-apa, siapa yang melakukan ini? Gitu kata gurunya. Ini darah siapa, Girl A? Si Girl A tiba-tiba menjawab seperti ini, geng. Ini darah temanku, Bu. Anjir. Ternyata yang dikhawatirkan bu guru itu bahwa si Girl A itu telah dilukai oleh seseorang. Ternyata darahnya itu bukan milik si Girl A, tetapi milik orang lain. Gurunya pun shock, gengs, dan menanyai kepada si Girl A, temanmu di mana? Nah, si Girl A ini akhirnya menuntun gurunya atau mengantar gurunya tersebut ke sebuah ruang kelas yang kosong. Dan apa yang dilihat gurunya itu setelah sampai di sana? Ngeri, Cuk. Sumpah ngeri. Yang di sana itu terlihat seorang gadis kecil yang sedang bersimbah darah dengan luka sayatan di leher. Udah shock tambah shock tuh guru. Langsung si guru tuh melaporkan kepada pihak berwajib. Tidak lama kemudian ya polisi itu datang dan mengamankan TKP dan mengamankan si Girl A. Waktu ditangkap ya si Girl A ini menangis semalaman, geng, dan selalu meminta maaf. Aku minta maaf sambil nangis gitu, geng, si Girl A. Ya mungkin anak kecil ini tidak tahu ya mengenai sebab akibat ketika dia membunuh seseorang. Dan akhirnya si Girl A ini diberikan makanan ringan ya kayak ciki-ciki gitu dan jus untuk menenangkan hatinya. Setelah Girl A ini sudah lumayan agak tenang ya, gengs, dia akhirnya memberikan statement alasan dan kronologi mengapa dia ingin membunuh Satomi Mitarai. Penasaran bagaimana kronologinya? Ikutin terus. Ternyata semua ini berawal ketika Girl A dan Satomi Mitarai ini berbincang di internet. Si Girl A ini berstatement kepada polisi bahwa si Mitarai ini sering mengatainya mengenai berat badan atau gendutan gitu, geng. Dan Mitarai ini sering memanggilnya Gudi-Gudi.
Ya Gudi-Gudi itu ya gemuk lah, mungkin semacam ejekan gemuk kayak gitulah. Dan si Mitara ini pernah juga ya memposting sesuatu hal yang membuat Girl E ini sangat sakit hati. Nah lo ngeri kan, gara-gara body shaming ada korban. Kalian jangan pernah ya sekali-kali body shaming kalau kalian tuh nggak mau seperti kasus kali ini. Mungkin ya si Girl E ini sudah habis nih kesabarannya dan emosinya itu sudah nggak kebendung gitu. Ingat ya gengs, lidah lebih tajam daripada pedang. Bukan lidahnya itu setajam pedang, itu hanya peribahasa. Kalau semisal kita luka itu sembuhnya mungkin 1 atau 3 hari lah sembuh. Tapi kalau perkataan yang melukai hati seseorang itu mungkin 1 minggu, 2 minggu, bahkan bertahun-tahun, bahkan gak bisa hilang, geng. Siapa yang seperti ini ya, luka yang gak bisa hilang? Komen di bawah. Menurutku ya geng, si Girl ini kan waktu membunuh itu waktu SD. Jadi dia itu memiliki mental yang belum cukup baik gitu. Setelah si Girl ini naik pitam ya dan ingin memberi pelajaran nih kepada si Mitarai, si Girl ini mengajak Mitarai ke sebuah kelas kosong pada jam makan siang, gengs. Tiba-tiba si Girl ini menutup mata Mitarai dan langsung menggoroknya di leher hingga darahnya itu keluar kemana-mana. Ada yang ke baju, ada yang ke kepalanya si Girl ada yang ke lantai, muncrat kemana-mana gitu, gengs. Anjir sih. Ngeri sih. Si Girl ini juga melihat temannya ya yang diambil nyawanya ya, yang sedang sekarat karena lemas kehabisan darah. Tetapi si Girl ini tidak cabut, geng, dan melihat sampai ajal menjemput si Mitarai. Setelah melihat temannya yang sudah meninggal, Girl ini menuju ke kelasnya dan aksinya pun akhirnya diketahui oleh gurunya. Ternyata ya setelah diusut oleh kepolisian, si Girl ini itu suka menonton serial film yang berjudul Battle Royale. Battle Royale ini serial film dari Jepang ya, yang mengisahkan banyak anak SMP yang dikumpulkan di sebuah pulau yang bertujuan untuk saling bunuh. Dan yang dapat keluar dari pulau itu adalah 1 orang yang bisa bertahan sampai semuanya itu meninggal, hanya 1 orang saja, gengs. Ternyata dari histori pencarian dari si Girl ini pernah mencari bagaimana si Girl ini mau masuk ke dalam sebuah website yang bernama Red Room. Red Room itu, gengs, yaitu sebuah website yang isinya itu semacam penyiksaan gitu, dan adanya itu bukan di internetnya, adanya di deep web. Dan di Red Room ya, konon katanya orang-orang yang menonton itu bisa merequest nih bagaimana korbannya itu disiksa dan bagaimana korban yang dipertontonkan itu dibunuh. Ngeri sih. Ya mungkin ya ini adalah sebab akibat ya mengenai tindakan sadis dari si Girl ya. Penasaran gak nih kalian mengenai Red Room? Kalau kalian penasaran mengenai Red Room, nanti aku bakal buatin nih sequel khusus membahas mengenai Red Room. Oke, komen di bawah ya. Setelah kejadian itu, gurunya itu menaruh sebuah foto di atas bangku yang kosong pada waktu jam pelajaran untuk mengenang Satomi Mitarai. Karena usia Girl ini di bawah umur, maka Girl dimasukkan ke sebuah lembaga penanganan anak di Tochigi dan akan bebas di tahun 2013. Mungkin sekarang itu sudah berumur 20-an mungkin. Pihak Jepang juga melindungi ya identitas asli dari si Girl karena dia itu masih di bawah umur, gengs, dulu, supaya dia itu dapat menjalankan kehidupan setelah bebas nanti. Mur, kenapa kok tadi di awal ya si Girl ini disebut dengan Nevada Tan? Apa sih hubungannya? Kalian penasaran? Jadi gini, gengs. Jadi kenapa disebut Nevada Tan itu pada saat itu ada sebuah foto ya, yang dimana Girl dan Satomi Mitarai bersama teman-temannya itu foto bersama, dan si Girl ini itu memakai sebuah jaket yang bertuliskan Nevada. Girl ini menjadi terkenal karena dia memiliki wajah yang cantik dan imut. Tetapi di balik wajah cantik dan imutnya itu, si Girl ini memiliki sifat yang cukup sadis. Jadi ibaratnya kayak cerita di film-film gitu. Dan banyak fan art mengenai si Girl atau cosplay mengenai si Girl. Nanti aku tunjukin ya.
Bagaimana menurut kalian ya cerita kali ini? Semoga kalian suka ya dan dapat mengambil hikmah. Intinya kalian jangan body shaming ya. Ingat ya, kalau kalian body shaming, wow, mungkin kalian akan berakhir seperti kasus kali ini. Silahkan like, share, komen, dan pastinya subscribe ya geng. Dan kalian juga bisa request nih info-info apa aja yang bisa kita bahas bareng-bareng. Dan pastikan kalian jangan body shaming, oke?